Reuni kaum Samlen 212 sudah berakhir ya. Jadi baru saja mereka membubarkan diri, tetapi banyak bercak-bercak yang dia tinggalkan. Nah, salah satunya ini yang akan saya putarkan sebentar. Di mana Rizik Syihab di dalam pernyataannya itu dengan gamblang mengatakan bahwa Kabinet Pak Prabowo ini masih berbau-bau anyir darah, dan tentu ini diarahkan kepada orang-orang yang pernah dulu menjadi menteri ataupun menjadi pejabat negara di masa Pak Jokowi menjadi presiden, dan saat itu ada kasus memang di mana ada gerombolan FPI yang diberondong di KM 50, yang itu 5 orang yang sampai hari ini itu selalu dijadikan alasan oleh para bajingan tengik ini untuk berkumpul, meramaikan, membuat huru-hara, menyerang pemerintah, seolah-olah bahwa pemerintah melakukan pembiaran terhadap, dalam bahasa Mike ataupun misalnya Rizik Syihab, pembantaian KM 50 itu. Padahal kita sudah mengikuti semua kasus tersebut dan itu sudah selesai sampai pada proses persidangan. Nah, bagaimana ocehan Pak Rizik Syihab terkait dengan pernyataan yang saya sampaikan tadi, ini bukti kita akan sajikan. Tentunya peringatan hal ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Jadi pada prinsipnya memang mereka ini hanya mau membodohi umat. Jadi klaim-klaim bahwa hari ini terjadi yang namanya reuni 212 mengumpulkan banyak orang, sesungguhnya agenda yang dia mau lakukan itu adalah bagaimana mau nakuti Pak Prabowo. Seolah-olah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini Pak Prabowo takut, padahal solid saja kalian. Pak Prabowo tidak mungkin takut, apalagi kalian hari ini sudah dalam posisi kocar-kacir. Masa kalian sudah tidak sesignifikan sebagaimana yang lalu-lalu, apalagi dengan kekalahan di Jabar FPI calonnya ataupun di DKI Jakarta, itu menjadi cermin bahwa memang ke depan ini kalian akan semakin lesu. Karena itu ocehan-ocehan kalian yang mengarah kepada pemerintah, terutama
karena ada satu catatan yang saya betul-betul bold, di mana kalian sangat berharap Pak Jokowi ataupun Bapak apa yang Anda sandarkan ke Gibran kan, itu betul-betul akan dipenjarakan oleh Pak Prabowo. Padahal kalau kalian memahami situasi yang ada hari ini bahwa Pak Prabowo menjadi presiden itu karena adanya Pak Jokowi, dan terbukti Gibran menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Karena itu seluruh mimpi-mimpi Anda, seluruh agenda-agenda Anda, kalau Anda tidak berubah haluan ke depan, maka kalian akan semakin dibuat kocar-kacir oleh pemerintahan Pak Prabowo. Catat ini ya. Karena upaya kalian yang mau mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo dengan Gibran, saya kira sangat jelas. Narasi-narasi itu dari dulu selalu muncul ke permukaan. Hanya saja memang kalian baluri dengan statement-statement yang seolah-olah bahwa orang-orang ini semua adalah pelanggar hukum. Nah, disitulah kedok kalian tersembunyi. Tetapi orang-orang yang waras, masyarakat Indonesia yang sudah melek dengan teknologi, yang tidak gampang lagi disuguhi berita-berita hoaks, saya yakin akan menyaring informasi Anda. Apatah lagi hari ini nasab Anda sudah rungkat. Artinya ketika nasab Anda rungkat, maka bisa dipastikan akan banyak mukibin yang tidak lagi ikut dengan fatwa-fatwa kalian, terutama mukibin yang cerdas ya. Karena ada juga mukibin yang akut seperti yang berkumpul hari ini di Monas. Itu masih mukibin akut itu. Mukibin yang memang otaknya ada di dengkul, yang tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, coba bayangkan misalnya kalian tinggal saja di rumah bersikir, atau kalian tinggal saja di rumah bekerja, cari pekerjaan yang halal, tidak usah ikut-ikutan Iman Jumbo ini. Iman Jumbo ini begini-begini, ya siapa yang sangka misalnya kalau dia dibayarkan oleh orang untuk membuat kekacauan-kekacauan terus di negara ini, sehingga itu menjadi celah bagi bangsa lain untuk masuk di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat agenda-agendanya. Taulah gimana Rizik Sihab kan, NKRI bersyariah, yang selalu mengatakan bahwa hukum Al-Quran itu di atas daripada hukum konstitusi. Nah, itu kan nyata bagaimana kampanye-kampanye itu mereka lakukan dari dulu. Oleh karenanya, itu saya kira memang butuh kesadaran kolektif dari anak bangsa, menyadari supaya kalian tidak dibodoh-bodohi lagi, disuguhi dengan kata-kata Al-Quran, kata-kata agama. Itu kan hanya baluran saja. Ya, di dalamnya itu ya kejahatan yang terselubung. Dan itulah yang selama ini membuat mereka bertahan. Tetapi sekali lagi dengan nasabnya yang rungkat hari ini, saya yakin akan tidak banyak lagi orang yang percaya dengan apa yang dia katakan. Apalagi kebohongan-kebohongannya itu sudah terblow up semua. Sehingga memang kesimpulan besar saya bahwa hanya orang yang double memang, yang betul-betul otaknya di lutut, itu yang mau mendengar mereka. Kalau yang sudah cerdas-cerdas itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Yang aktif, dia punya nalar ya. Yang memakai logikanya. Nah, itu. Tetapi kan banyak memang ini mukibing, atau ada memang mukibing ini yang nalarnya tidak jalan. Dan itulah yang gampang diperdaya oleh mereka semua ini. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lagi ada yang ikut-ikutan ke Iman Jumbo. Biarkan dia sendiri berjuang sampai poge, atau sampai dia dibuat kabur lagi dari negeri ini. Karena ini saya yakin tidak lama lagi nih dia akan kabur ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.